Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu alayka asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Muslimin muslimat yang berbahagia, berikut ini akan saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-38 mengenai balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala qala man adali waliyan faqad adantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bisyai'in ahabba ilayya mimma taradtuhu alaihi wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma' bih wa basaruhu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yatisu biha wa rijlahu allati yamsi biha wala in sa'alat wala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'adani la u'idanna. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan padaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian telah saya sampaikan hadis arba'in, hadis yang ke-38 mengenai balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Ini maksudnya kita disuruh berhati-hati. Kalau kita memusuhi walinya Allah, maka Allah sendiri yang akan mengumumkan perang kepada kalian yang memusuhi wali Allah. Ini saya jelaskan karena ada di antara sebagian masyarakat, sebagian kecil saja, itu yang tidak mengakui adanya wali Allah. Tidak percaya. Karena wali Allah itu tersembunyi, disembunyikan oleh Allah.
maka ada beberapa orang sebagian yang tidak percaya ada wali di sekitar mereka. Dan jika kemudian mereka itu memusuhi walinya Allah, maka sesungguhnya Allah mengumumkan perang kepada mereka. Bayangkan, jika Allah sendiri yang memerangi orang yang memusuhi walinya Allah, berbuat zalim pada walinya Allah, bagaimana? Hancurlah kita, musnahlah hidup kita. Kalau Allah sudah mengumumkan perang, lalu kemudian membalas perbuatan orang-orang yang zalim, orang-orang yang memusuhi wali Allah, habislah kita. Sudah tertutup pintu surga untuk mereka-mereka itu. Kalau Allah kan yang mempunyai surga, sudah tertutup. Makanya kita harus berhati-hati. Kan kita sudah diberi petunjuk bahwa kita itu sesama muslim bersaudara. Jadi kita harus berbuat baik pada sesama muslim. Dan ternyata muslim itu ternyata seorang wali, malah kita harus lebih baik. Bukan malah memusuhinya, bukan malah mendoliminya. Jadi kita harus berhati-hati dalam berkehidupan bermasyarakat itu. Karena bisa jadi di antara kita itu, di sekeliling kita itu ada seorang wali. Dan wali itu tidak ditampakkan oleh Allah, disembunyikan. Tidak harus dia itu bergelar kiai, ustadz, tidak harus. Malah ada yang cuma sekedar bekerja sebagai tukang becak, ada yang sebagai pengamen. Jadi tidak tampak. Jadi tidak harus dia itu pakai sorban, pakai kopiah, tidak harus. Memang ada, memang lebih banyak. Tetapi ada juga dari kalangan masyarakat itu yang hidupnya ada yang cuma jual air keliling, itu ada. Wali, cerita seorang wali yang jual air. Ada. Jadi kita harus berhati-hati dengan orang-orang yang punya gelar walinya Allah. Karena Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Jadi seorang yang dicintai oleh Allah itu tidak hanya melakukan ibadah yang diwajibkan oleh Allah, tapi ibadah-ibadah sunnah itu tetap ia lakukan. Contohnya sholat tahajud, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, puasa Nabi Daud ia lakukan. Itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi dia tidak saja melakukan kewajiban, tapi dia juga melakukan hal-hal sunnah, hal-hal yang tidak wajib pun tetap ia lakukan sebagai ibadah tambahan. Jadi saya ulangi, tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri padaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Ini salah satu dari kelebihan dari seorang wali. Jadi seorang wali itu mempunyai amalan-amalan yang tidak hanya wajib tapi sunnah itu dilakukan. Kemudian Allah mencintainya
Kemudian jika Allah sudah mencintainya, maka Allah menjadikan pendengarannya baginya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya. Yaitu dengar, telinganya. Salah satu kelebihan seorang wali itu mendengar ada seseorang itu yang ngerasani, yang hatinya benci itu, seorang wali itu tahu. Karena Allah telah berfirman di sini, jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Jadi seorang wali itu mendengar jika ada orang yang ngerasani, orang yang membenci, walaupun cuma dalam hati saja. Itu seorang wali itu diberi kelebihan oleh Allah untuk mendengar hal tersebut. Kemudian menjadi penglihatannya untuk melihat. Di sini maksudnya adalah penglihatan itu dia tahu orang ini baik atau orang ini tidak baik bagi dirinya. Diperlihatkan oleh Allah. Jadi jika aku telah mencintainya, aku menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Jadi apapun yang ia mau lakukan menjadi tangannya, maka itu yang ia gunakan untuk berbuat. Dan jika aku telah mencintainya, maka menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat. Menjadi lantaran sebab berbuat kebaikan. Dia melakukan sesuatu, itu diperintahkan oleh Allah. Untuk menolong, untuk berbuat kebaikan, itu sudah disuruh oleh Allah. Untuk melakukan perbuatan baik. Kemudian menjadi kakinya yang digunakan untuk berjalan. Disuruh ke sana, disuruh ke sini oleh Allah untuk berbuat kebaikan. Oh, tolonglah si fulan. Allah memerintahkan ia untuk menolong. Lalu ia berjalan ke rumah seseorang untuk melakukan perbuatan baik, untuk menolong. Ini seorang wali. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Jadi kalau wali meminta itu, maka Allah akan mengabulkan. Jadi suatu ketika seorang wali mendoakan seseorang kesusahan, kemudian dia berdoa dan Allah mengabulkan. Jadi seorang wali Allah itu diberi kelebihan, yaitu doa yang makbul, doa yang terijabahi, doa yang dikabulkan oleh Allah. Makanya banyak kalau ada seseorang yang mengetahui orang itu wali, maka ia meminta doa pada wali itu, karena dia tahu doanya itu mustajab, terkabul doanya. Tapi ya begitu, wali Allah disembunyikan oleh Allah. Banyak orang yang mengaku wali, ternyata dia bukan wali. Bahkan ada hadisnya, la yariful wali illa al-wali. Tidak seorang mengetahui seorang wali kecuali wali yang lain. Karena kalau seorang wali bertemu wali, maka ia tidak perlu mengucapkan, tapi hatinya itu sudah saling bertegur sapa, saling mengucap. Yang tahu dia dan wali yang lain itu. Itu kuncinya, itu rahasia, ilmu rahasia. Jika
jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya. Dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Jadi jika seorang wali dalam keadaan bahaya, dalam keadaan mau diserang, mau dizolimi itu, dan dia berdoa kepada Allah Tuhannya, maka agar ia dilindungi dari perbuatan bahaya seseorang atau sekumpulan orang, maka Allah akan melindunginya. Dan jika ia meminta perlindungan padaku, aku pasti melindunginya. Ini janji Allah, jadi Allah akan melindunginya. Allah Maha Besar, Allah Maha Kuasa. Allah pasti melindunginya. Wali Allah. Saya ulangi sekali lagi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka aku mengumumkan perang kepadanya. Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, menjadi tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia meminta kepadaku, pasti aku memberinya, dan jika ia meminta perlindungan kepadaku, aku pasti melindunginya. Hadis riwayat Bukhari. Demikian telah saya sampaikan hadis Arba'in, hadis yang ke-38 mengenai balasan bagi orang yang memusuhi wali Allah. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Jika penjelasannya kurang, saya mohon maaf. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.